garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia. Belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak selalu sehat dan semangat untuk belajar kimia. Setelah kita mempelajari tentang konsep hidrolisis, hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung pH garam. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 2. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya banyak sekali zat yang dinamakan garam. Jadi garam bukan hanya garam dapur atau garam meja yang ada di rumah, tapi garam adalah zat hasil reaksi antara asam dan basa. Jadi banyak sekali garam. Sini saya tunjukkan kembali beberapa jenis garam. Ini ada garam konsumsi, garam grosok batangan, ada garam meja, ini ada magnesium sulfat, ada garam ikan, ada juga garam Inggris. Nah, lalu bagaimana menentukan pH garam tersebut? Nah, bisa dengan cara kita menguji larutan tersebut dengan menggunakan indikator yang ada, bisa dengan kertas lakmus, indikator universal, phenolphthalein, atau pakai indikator alami. Nah, secara matematis kita bisa menentukan pH. Bagaimana caranya? Nah, setelah ini kita akan bahas. Sudah dijelaskan bahwasanya garam ada 4 macam. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ini garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, lalu bagaimana sifatnya masing-masing? Sudah saya jelaskan juga kemarin bahwasanya garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, nah ini mempunyai pH 7 atau bersifat netral. Dalam hal ini, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis. Makanya ini kenapa garam ini bersifat netral. Yang kedua adalah garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang berasal dari asam kuat basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis anion. Jadi di sini ketika anion direaksikan dengan H2O, nah ini bisa bereaksi, sedangkan kationnya tidak dapat bereaksi dengan air. Kenapa? Karena berasal dari basa kuat. Nah, sehingga tetapan hidrolisisnya seperti ini, KH konsentrasi Ha kali konsentrasi OH min dibagi konsentrasi A. Konsentrasi ion OH- sama dengan konsentrasi Ha, sedangkan konsentrasi kesetimbangan ion A- dapat dianggap sama dengan konsentrasi ion
amin yang berasal dari garam. Jumlah ion amin yang terhidrolisis dapat diabaikan jika konsentrasi ion amin itu dimisalkan M jadi semacam ini, sehingga untuk menentukan pH-nya, karena ini larutan ini bersifat basa, makanya untuk menentukan pH-nya kita cari OH-nya dulu. Jadi akar KH kali M. Selanjutnya nilai tetapan KH dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam lemah CH3COH, Ka dan tetapan kesetimbangan air atau Kw. Sehingga setelah dihitung semacam ini, setelah dihitung sehingga harga Ka kali KH sama dengan Kw atau KH sama dengan Kw per KH. Penggabungan persamaan menghasilkan persamaan seperti ini, sehingga temu OH sama dengan Kw per Ka kali M, di mana Kw ini adalah tetapan air yang besarnya 10 pangkat min 14. Untuk Ka tetapan ionisasi asam lemah dan M adalah konsentrasi anion yang terhidrolisis. Jadi ini M-nya ini adalah zat yang terhidrolisis. Kalau basa ini anionnya, kalau asam nanti kationnya. Nah, selanjutnya adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Jelas ini, asam kuat, basa lemah. Nah, berarti yang dominan, yang menang sifatnya adalah yang kuat. Ini bersifat asam. Sama halnya dengan penurunan rumus untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Untuk garam dari asam kuat dan basa lemah dapat diturunkan rumus-rumus berikut, sehingga bisa disingkat saja seperti langsung H+ sama dengan Kw per Kb kali konsentrasi. Kb-nya adalah tetapan ionisasi basa lemah, M-nya adalah molaritas kation, Kw-nya adalah tetapan kesetimbangan air. Selanjutnya adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Jadi kation dan anionnya mengalami hidrolisis. pH larutan yang tepat hanya dapat ditentukan melalui pengukuran. pH larutan dapat diperkirakan atau secara matematis bisa dihitung dengan semacam ini. Kw H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb, atau tetapan hidrolisisnya bisa dihitung Kw per Ka kali Kb. Jika asam lemah daripada Ka lebih kecil daripada Kb, anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa. Sebaliknya, jika basa lebih lemah dari asam atau Kb-nya lebih kecil dari Ka, kation terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat asam. Sementara itu, jika asam sama lemahnya dengan basa, Ka sama dengan Kb, larutan akan bersifat netral. Nah, ini singkatnya rumus-rumus yang harus kita hafalkan. Jadi untuk garam ya berasal dari asam kuat dan basa kuat, tidak usah kita hitung, pH-nya langsung aja 7. Selanjutnya adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nanti Kw per Ka kali M. Jadi kalau basa sini adalah OH. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini H+, akar Kw per Kb kali M. Garam dari asam lemah dan basa lemah ini Kw kali Ka per Kb. Macam ini. Ini yang harus kita hafalkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jika suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat. Saya ulangi lagi. Jika suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah, ini asam kuat, basa lemah, maka akan terbentuk larutan bersifat asam. Karena di sini yang kuat adalah asam. Jadi ini saya jelaskan sekali lagi. Sifat larutan garam yang terhidrolisis dapat dikelompokkan berdasarkan jenis asam dan basa pembentuknya. Garam dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis membentuk garam bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Sedangkan garam dari asam lemah dan basa kuat terhidrolisis membentuk garam yang bersifat basa, pH lebih dari 7. Dan garam dari asam lemah basa lemah
terhidrolisis sempurna membentuk larutan garam yang dapat bersifat asam, basa, atau netral tergantung harga Ka dan Kb-nya. Oke, lanjut soal kedua. Larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat asam jika Ka-nya lebih besar dari Kb. Ini penjelasannya secara teoritis. Jadi kalau Ka lebih besar dari Kb, asam. Kalau Kb-nya lebih besar, basa. Kalau sama, netral. Selanjutnya kita coba soal hitungan. pH dari larutan garam Na4CN 0,2 molar diketahui KaHCN ini Na3 1,8. Nah, kita tahu ini adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Jadi rumusnya ini Kw Ka per Kb. Kita tinggal memasukkan, kita hitung ketemu 14,9 kali 10 min 10, sehingga pH-nya min log 14,9 kali 10 pangkat min 10. Setelah kita hitung nanti ketemunya 8,827. Soal berikutnya, pH dari larutan garam Na4Cl 0,2 m jika diketahui Kb Na3 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini pH-nya berapa? Nah, kita hitung ini KH kali konsentrasi Na4. Kenapa kok Na4 bukan Cl-, karena yang terhidrolisis adalah NH4. Na4 ini 0,2, jadi kita masukkan K-nya sudah kita hitung kali per Kb 5,6, ya ketemu 1,05 kali 10 pangkat min. Selanjutnya, jika KaCH3COOH 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan CH3COONA 0,1 molar adalah pH-nya sama, jadi kita hitung K-nya Kw per Ka. Nah, ini karena ini berjuat basa, makanya OH KH kali konsentrasi anion. Jadi ini yang lemah adalah asamnya. Nah, kita masukkan K-nya 1,1 kali 10 pangkat min 9. Ini anionnya 0,1. Sehingga ketemu pOH-nya ketemu 5. pH-nya 14 min, pOH sama dengan 14 min 5 sama dengan 9. Ini terakhir, jika 5,35 gram Na4Cl MR-nya 53,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml, akan diperoleh larutan dengan pH. Jadi kita hitung konsentrasinya 0,4. Jadi molnya dulu gram per ml, jadi ketemu 0,1. Dari mana? Ini gram per ml. Selanjutnya konsentrasi mol per volume. Molnya berapa? Molnya tadi udah ketemu 0,1, volumenya 250 atau 0,25 di sini. Kita masukkan. Karena ini asam, ini ya Cl ini kuat, ini lemah. K plus Kw per Kb Na4Cl. Nah, kita kalikan ketemu 2 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Oke, tadi pembahasan tentang bagaimana menghitung pH garam. Untuk selanjutnya, bila ada kesulitan, anak-anak bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Baik, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.